Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diterima amal ibadah kita selama Ramadan ini, dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai di ujung nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali renungan menjelang senja, kali ini bertema menjadi pribadi yang mulia. Kawan-kawanku, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kesalahan, baik orang lain kepada kita maupun kita kepada orang lain. Yang pasti lebih banyak salah kita kepada orang daripada orang kepada kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa orang yang banyak melakukan kesalahan pada kita, kita sedikit. Karena itulah Ramadan ini sebenarnya adalah bulan muhasabah, introspeksi diri. Mari kita berusaha melihat ke dalam, jangan terlalu sering melihat orang. Kalau kata orang bijak, kalau menunjuk itu 1 jari, tapi ke kita itu 3-4 jari. Supaya tambah bijak kita. Kalau orang yang sering merenung, merefleksikan dirinya, dia akan lebih bijak menghadapi orang lain. Nah, agama memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kalau orang lain yang membuat kesalahan kepada kita? Pakar tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab memberikan pelajaran, memberikan penjelasan, memberikan tafsiran kepada kita semuanya dari Al-Quran, surah Ali Imran 133-134. Kata beliau, kalau ada orang lain berbuat kesalahan kepada kita, kita bisa lakukan, kita berikan sikap 4, dan 4 ini bertahap. Dan kalau kita mampu menempuh tahapan ini, maka kita akan sampai kepada kemuliaan. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan dari ibadah Ramadan. Menjelang Idul Fitri ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita akan memasuki hari kemenangan. Dan kita baru bisa mencapai hari kemenangan itu kalau kita bisa menempuh ke-4 langkah ini. Apa sikap kita kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Yang pertama adalah al-kazimin al-ghaidh. Mampu menahan amarah. Begitu orang lain berbuat salah, berucap yang kasar, yang jelek, menfitnah kita, maka sebenarnya yang muncul adalah emosi, amarah kita kepadanya. Dan kalau kita tidak mampu menahan amarah, dahsyat sekali, buruknya itu luar biasa. Tengoklah seorang pemain bola. Begitu dia emosi dan dia berbuat kasar dan keras kepada lawannya, hanya dengan 1, 2, 3 menit atau tidak sampai 1 menit, tapi hukuman yang ia terima itu kartu merah. Karena emosi. Kita pun sama, kalau dilakukan hina oleh orang lain, sebenarnya emosi kita luar biasa ingin membalasnya. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan itu jauh lebih rendah dari kita dari berbagai aspek. Tapi agama mengajarkan al-kazimin al-ghaidh. Tahan amarah, dan inilah ciri orang yang bertakwa itu. Tahan amarah, tahan, kendalikan, karena puasa ini memang salah satunya adalah melatih kita mengendalikan amarah, hawa nafsu yang mendorong kita ini berbuat keburukan. Maka yang pertama tahan, kendalikan. Kalau Rasul menyebutkan, kalau lagi marah, kalau posisi berdiri, duduk. Kalau sudah duduk masih marah juga, tiduran, rebahan. Kalau juga masih, mengambil wudhu. Karena amarah itu setan, api. Dia hanya bisa diredupkan dengan air wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menahan amarah, maka langsung kepada yang kedua, memaafkan. Al-afina anin nas. Kalau kita mampu menahan amarah, maka maafkanlah. Profesor Quraisy menyebutkan, maaf itu, al-afu itu seperti menipek tulisan. Kita tipek kesalahannya sehingga tertutup. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, sebenarnya masih ada bekasnya. Ada bekas tipekannya di situ. Makanya orang berkata, aku bisa memaafkan tapi tak bisa melupakan. Karena ada bekasnya di dalam hatinya. Karena itulah kalau sudah menahan amarah, maafkanlah, tipeklah, hapuslah. Meskipun masih ada bekasnya. Karena enggak cukup sampai di sini, karena masih ada bekas, maka harus masuk kepada sikap yang ketiga. Yang ini ada dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur disebutkan ayat 22, wal yasfahu.
wal ya'fu wal yasfahu. Lapangkan dadamu. Lapangkan dadamu. Jadi kalau pertama tahan amarah, baru maafkan kesalahannya meskipun dia tidak minta maaf. Jangan tunggu orang datang kepada kita meminta maaf baru kita maafkan. Yang terbaik itu adalah maafkan sebelum dia datang. Jadi kalau dia sudah datang, aku minta maaf, tak usah minta maaf kau, sudah aku maafkan. Itu namanya orang-orang mulia itu. Nah, setelah itu lapangkan hati, lapangkan dada. Yasfahu, lapangkan hatimu. Dari kelapangan inilah muncul kata musofahah, berjabat tangan. Dan kalau orang sudah berjabat tangan, nah digoyang-goyang macam ini nih, itu tanda lapangnya hatinya. Makanya orang biasanya kalau sudah bersalaman, apalagi kita sholat Idul Fitri selesai, cuma sekarang ini tak boleh salaman, masih ada COVID-19. Nah, orang yang salaman dihentak-hentakannya begini, tidak cukup, dipeluk. Itu tandanya lapang. Jadi lapang hatinya. Makanya dari itu juga muncul kata sofhatun, lembaran. Makanya orang yang musofaha itu hatinya seperti lembaran baru. Kalau memaafkan masih ada bekasnya. Udahlah, lembaran kita buang. Lembaran lama kita buang, kita ganti dengan lembaran yang baru. Itulah namanya sofah, musofaha. Maka yang paling tinggi setelah yang pertama, tahan amarah. Kedua, memaafkan. Yang ketiga, melapangkan hati, melapangkan dada. Maka yang paling tinggi derajat kemuliaan seseorang kepada orang lain yang melakukan kesalahan, ihsan. Berbuat baik kepada orang yang melakukan keburukan. Dan ini luar biasa beratnya. Karena itulah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang baik. Siapa orang baik ini? Orang yang mampu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat keburukan. Mungkin tak sampai derajat kita ke sini. Tapi paling tidak, dari bisa menahan amarah, itu juga sudah bagus. Apalagi kalau kita sudah bisa memaafkan. Apalagi kalau kita bisa melapangkan dada. Apalagi kalau kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Di hujung Ramadan ini, Bukit Dinamika Umat ingin menyampaikan salam, doa kepada seluruh donatur di seluruh dunia. Orang tua murid dan kelas 1 sampai kelas 9, murid SD kelas 1 sampai kelas 9. Kami ingin mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh keluarga besar Dinamika Umat. Oleh karenanya, segenap pengurus yayasan, direktur pendidikan, kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan seluruhnya ingin menyampaikan dan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.